bersabda, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, suatu pasukan akan menyerang Ka'bah. Lalu ketika mereka telah sampai di Baidah, seluruh pasukan wilayah yang pertama sampai yang terakhir akan dibenamkan ke dalam bumi. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin yang pertama sampai yang terakhir dibenamkan ke dalam bumi? Padahal di antara mereka ada orang-orang pasar, para pedagang, dan orang-orang yang bukan termasuk kelompok mereka. Beliau bersabda, mereka semua dari yang pertama sampai yang terakhir akan dibenamkan, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian telah meninggalkan orang-orang di Madinah yang setelah kalian menempuh suatu perjalanan menggunakan bekal atau melintasi suatu lembah, pastilah mereka juga mendapat pahala dan keutamaan bersama kalian. Dalam amal tersebut orang-orang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa menyertai kami sedangkan mereka tinggal di Madinah? Beliau bersabda, itu telah menahan mereka. Abu Daud. Dan keringanan itu tidak menyertai di hati seberat unsur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sebagai wahyu dari Tuhannya, Ibnu Abbas berkata, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan, barang siapa berniat melakukan kebaikan namun kemudian ia tidak melakukannya, Allah akan mencatat baginya sebagai suatu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan kebaikan lalu melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya sebagai 10 kebaikan di sisinya, hingga 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat ganda. Barang siapa berniat melakukan keburukan namun kemudian tidak melakukannya, Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan keburukan lalu melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah. Lanjut. Tapi aku selalu semestinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki berkata, sungguh aku akan bersedekah, dia pun keluar dan memberi sedekahnya kepada orang pencuri. Lalu pada pagi harinya orang-orang memperbincangkannya, seorang pencuri telah diberi sedekah. Maka lelaki itu berkata, ya Allah, hanya bagimulah segala puji, sungguh aku akan bersedekah lagi. Dia pun keluar dengan membawa sedekahnya dan memberikannya kepada seorang wanita pensiunah. Lalu pada pagi harinya orang-orang membincangkannya, tadi malam seorang pensiunah telah diberi sedekah. Maka lelaki tersebut berkata, ya Allah, hanya bagimu lah segala puji, sedekahku telah sampai di tangan seorang wanita pensiunah. Sungguh aku akan bersedekah lagi. Ia pun keluar dengan membawa sedekahnya dan memberikan kepada orang yang kaya. Lalu pada pagi harinya orang-orang memperbincangkannya, seorang yang kaya telah diberi sedekah. Maka lelaki itu tersebut berkata, ya Allah, hanya bagimulah segala puji, sedekahku sampai di tangan seorang pencuri, seorang wanita pensiunah dan seseorang yang kaya. Kemudian lelaki itu bermimpi didatangi seorang, lalu dikatakan kepadanya, sedekahmu kepada orang pencuri, mudah-mudahan pencuri itu akan berhenti mencuri. Wanita pensiunah itu mudah-mudahan ia akan berhenti dari berbuat zina. Orang kaya itu mudah-mudahan ia pun dapat mengambil pelajaran dan juga mau berinfak dengan sebagian rezeki yang telah berikan kepadanya. Oke, betul. Alhamdulillah.
Apa kita baru-baru dengar beberapa hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Setiap amal yang sampaikan sempurnanya amal di sini. Marilah kita tutup dengan doa kita di majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.